guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas 3 artikel dalam bahasa Inggris yang sering banget dipakai, yaitu a, and, the. Nah, apa bedanya 3 kata ini dan kapan kita pakai kata-kata ini? Nah, pertama-tama kita bahas dulu a dan and. Nah, kita pakai dengan huruf konsonan dan kita pakai and dengan huruf vowel. Vowel, konsonan, apaan tuh? Huruf vowel itu ada A, I, E, U, dan O. Nah, sedangkan kalau yang huruf konsonan ya sisanya dari 5 ini. B, C, D, F, G, dan seterusnya. I have a pen. A ketemu sama konsonan P. I have an apple. N ketemu sama vowel A. She is a teacher. He has an umbrella. Okay. Nah, sekarang kita coba lihat pengecualian di sini. I go to a university. Nah, kenapa kita pakai dengan huruf U? Kan U kan huruf vowel kan? Karena dilihat dari cara bacanya. Memang benar tulisannya ini diawali dengan huruf U, tapi ketika kita baca, bacanya bukan university tapi university, pakai Y. Yah, dibaca yah, university. Karena itulah kita pakainya bukan an. Sama halnya dengan ini. She is a unique person. Jadi dilihat dari cara bacanya. Karena dia cara bacanya itu pakai yah, otomatis dia pakai I need an X-ray. An X-ray? X kan konsonan, kok pakai an? Nah, seperti yang aku bilang tadi, dilihat dari cara bacanya. Meskipun tulisannya itu X-ray, tapi dibacanya kan X-ray, ya kan? Nah, otomatis kita pakainya an, bukan Jadi tergantung cara bacanya tuh gimana, bukan dari tulisannya. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaannya dan n. Peraturan yang pertama, a dan n ini digunakan dengan singular countable noun ketika kita tuh ngomong sesuatu yang general atau umum. My sister really wants a cat for Valentine's Day. Nah, di sini apa dia tuh pengen kucing yang spesifik? Enggak, ini tuh merujuk ke kucing apapun. Pokoknya dia pengen kucing di hari Valentine. Terus selanjutnya, I need a pencil. Do you have a pencil? Di sini, apakah aku sebenarnya butuh pensil yang spesifik? Ya enggak. Pensil apapun terserah, nggak masalah. Yang penting aku butuh pensil. Gitu. Peraturan yang kedua, a dan n juga bisa digunakan untuk mengenalkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang kita tahu pertama kali. Yesterday, I saw a cloud shaped like a castle. Jadi di kalimat ini, aku memberitahumu hal atau sesuatu yang pertama kali aku tahu, yaitu awan yang berbentuk seperti kastil. Nah, peraturan yang ketiga, a dan n juga bisa digunakan untuk membahas profesi seseorang. He is a pilot. I'm a doctor. You are an actor. Kayak gitu. Peraturan yang keempat, a dan n juga bisa digunakan ketika kita pengen bilang satu, tapi dalam jumlah yang besar. I get 100 roses on Valentine's Day. 100, 100. Nah, peraturan selanjutnya, a dan n juga bisa dipakai untuk menyatakan berapa kali kita melakukan sesuatu. I eat 3 times a day. I take a bath twice a day. She goes to the cafe once a week.
Nah, kalau udah, sekarang kita langsung masuk ke penggunaan the. Yang pertama, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau a dan an itu digunakan dalam sesuatu yang lebih umum atau general. Kalau the digunakan untuk membahas sesuatu yang lebih spesifik. For example, yesterday I bought the car. Nah, dalam kalimat ini, si pembicara sama si pendengar itu tuh tahu persis mobil apa yang dimaksud sama si pembicara ini. Jadi mobil yang dibahas tuh udah lebih spesifik lagi. Nah, peraturan kedua, the juga bisa digunakan untuk menyatakan waktu, yaitu pagi, siang, sore. For example, I usually go to the college in the morning. See you in the evening. Tapi khusus untuk malam atau night, kita pakainya itu tuh at night, bukan at the night. Oke? Peraturan yang ketiga, the juga bisa dipakai ketika kita mau menyebutkan sesuatu untuk yang kedua kalinya. I get a chocolate on Valentine's Day. Do you know what? The chocolates are from Swiss. Nah, di kalimat ini aku mengulang lagi subjeknya sama dengan the untuk menegaskan subjek yang dimaksud. Dalam hal ini adalah chocolates. Selanjutnya, the digunakan untuk menunjukkan kelompok masyarakat tertentu, kayak the rich, the poor, the youth, the homeless. For example, the walls divides the rich and the poor. Nah, peraturan selanjutnya, the bisa dipakai untuk menyebutkan instrumen-instrumen. He can play the guitar. He can play the saxophone perfectly. Peraturan keenam, the juga bisa dipakai untuk menyebutkan negara-negara yang berada di dalam satu kedaulatan yang sama. Contohnya, the United States, the United Kingdom. Karena kan di dalam itu kan ada beberapa negara kan. For example, Elizabeth II is Queen of the United Kingdom. Terus peraturan selanjutnya, the bisa dipakai menunjukkan sesuatu yang hanya ada satu. The sun, the moon, the president, the Alps. For example, solar eclipse occur when the moon passes between Earth and the sun. The digunakan dengan superlatif. The prettiest, the hottest, the best, the smartest. For example, they are the most handsome men I have ever seen. Cat is the cutest animal in the world. Indonesia is the largest country in Southeast Asia. Oke, setelah kita mengetahui beberapa penggunaan earth and dan the yang cukup menguras memori di otak kita, sekarang kita akan masuk ke zero article, yaitu tanpa a, tanpa an, dan tanpa the. Jadi misalnya aku punya kalimat I love cats. Nah, kenapa kalimat ini nggak ada artikelnya? Karena di kalimat ini dia pakai plural countable noun. Jadi, kalau kalimat itu menggunakan plural countable nouns atau uncountable nouns, kita nggak perlu tuh pakai artikel apapun kalau pembahasannya ini tuh masih secara general atau umum. Zero article biasanya digunakan di dalam beberapa situasi, yaitu yang pertama, dengan nama bahasa. English uses many words of Latin origin. Terus yang kedua, dengan nama negara yang sifatnya tuh singular. Indonesia is the largest country in Southeast Asia. Yang ketiga, dengan nama orang yang bersifat singular dan juga gelar. Elizabeth II is Queen of the United Kingdom. Dengan kalimat posesif. He comes to Harry's house. It is Andre's book.
juga bisa dipakai dengan nama jalan, kota, bandara, dan stasiun. Victoria Station is in the center of London. She lives in Delima Street. Dengan nama toko, can you go to Giant for me? Terus digunakan dengan nama kenampakan alam atau natural appearance. Mount Fuji is one of the most famous mountains in the world. Have you visited Long Island? Dengan uncountable nouns. I have water. Can you give me some information about that? How much rice do you want? Oke, sekarang kita akan masuk ke mini test. Nah, sini aku kasih beberapa kalimat dan kalian harus bisa jawab apakah kalimat ini pakai a, and, atau the. I'll be there in hour. 5, 4, 3, 2, 1. I'll be there in an hour. Meskipun tulisan hour ini diawali dengan H, tapi tetap bacanya diawali dengan A. Karena itulah kita pakainya an. We always have good time at the school. 5, 4, 3, 2, 1. We always have a good time at the school. Nah, karena good ini dibacanya tuh diawali dengan huruf G, which is dia adalah konsonan, makanya dia pakai a. Jim has a car, but car is very old. 5, 4, 3, 2, 1. Jim has a car, but the car is very old. Ini perlu hati-hati karena di awal kalimat dia udah ada a car, berarti car yang di belakang butuh artikel yang fungsinya buat mengulang subjek yang sama, yaitu the. Oke guys, finally itu tadi adalah pembahasan a, and, dan the dalam bahasa Inggris. Apa kalian udah lebih paham lagi sama penggunaan a, and, dan the? Nah, kalau kalian mau nonton video pembahasan bahasa Inggris aku lainnya, sudah aku taruh di playlist aku di sini. And also don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.